Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Setianingrum dari kelas 11 Akuntansi 4 SMK Negeri 1 Kaligondang. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang akuntansi beban dan belanja. Yang pertama, perbedaan akuntansi beban dan belanja. 1. Beban diukur dan diakui dengan basis akrual, sedangkan belanja diukur dan diakui dengan basis kas. Yang kedua, beban merupakan unsur pembentuk LO, sedangkan belanja merupakan unsur pembentuk LRA. Yang ketiga, beban menggunakan kode rekening 9, sedangkan belanja menggunakan kode rekening 5. Yang kedua, pihak-pihak yang terkait dalam akuntansi beban dan belanja. 1. Pejabat penata usahaan keuangan SKPD. 2. Bendahara pengeluaran. 3. Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Dan yang terakhir, kuasa BUD atau kuasa bendahara umum daerah. Lanjut submateri yang ketiga, yaitu klasifikasi beban dan belanja. Adapun klasifikasi beban ada 9, yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban tak terduga, beban transfer, dan yang terakhir adalah beban amortisasi atau beban penyusutan aset tetap. Selanjutnya adalah klasifikasi belanja. Klasifikasi belanja ada 8, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tak terduga, dan yang terakhir adalah belanja modal. Lanjut ke submateri yang keempat, yaitu pencatatan akuntansi beban dan belanja pegawai. Mekanisme pembayarannya ada 2, yaitu mekanisme langsung dan mekanisme UP atau TU atau GU. Yang pertama, mekanisme LS. Contohnya beban gaji dan tunjangan. Misal, diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbul kewajiban pemerintah daerah dan pajak dibayar oleh BUD. Jika pembayarannya langsung ditransfer ke masing-masing PNS, berarti jurnal LO dan neracanya adalah akun beban gaji pokok di sisi debit dan akun RKPPKD di sisi kredit. Karena pajaknya dibayar oleh pemerintah, berarti jurnal pemotong PPh-nya yaitu RKPPKD di sisi debit dan utang PPh 21 di sisi kredit. Adapun jurnal LRA-nya adalah belanja gaji pokok di sisi debit dan perubahan sal di sisi kredit. Contoh yang kedua adalah jika pembayaran langsung ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran, baru kemudian bendahara pengeluaran melakukan pembayarannya ke masing-masing rekening PNS, berarti jurnal LO dan neraca pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat bendahara pengeluaran menerima transfer dari BUD adalah kas di bendahara pengeluaran di sisi debit dan RKPPKD di sisi kredit. Adapun jurnal LO dan neraca pada saat pembayaran yaitu beban gaji pokok di sisi debit dan kas di bendahara pengeluaran di sisi kredit. Jurnal pemotong PPh-nya adalah kas di bendahara pengeluaran di sisi debit dan utang PPh 21 di sisi kredit. Kemudian jurnal LRA-nya yaitu belanja gaji pokok di sisi debit dan perubahan sal di sisi kredit. Lanjut mekanisme yang kedua, yaitu mekanisme UP atau TU atau GU. Contohnya honorarium. Misal, diakui saat pembayaran beban telah disahkan oleh pengguna anggaran dan pajak dibayar oleh bendahara pengeluaran SKPD. Berarti jurnal pada saat bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke rekening masing-masing PNS, jurnal LO dan neracanya adalah beban uang lembur di sisi debit dan kas di bendahara pengeluaran di sisi kredit. Kemudian jurnal pemotong PPh-nya adalah kas di bendahara pengeluaran di sisi debit dan utang PPh 21 di sisi kredit. Adapun jurnal LRA-nya adalah belanja uang lembur di sisi debit dan perubahan sal di sisi kredit. Soal yang kedua, jurnal saat pengajuan GU berdasarkan SP2D GU, yaitu kas di bendahara pengeluaran di sisi
debit dan RKPPKD di sisi kredit. Soal yang kedua adalah jurnal saat pengajuan GU berdasarkan SP2D-GU. Akunnya adalah kas di bendahara pengeluaran di sisi debit dan RKPPKD di sisi kredit. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.